Dari Jadi kalau sama Sir Bambang bagaimana kalian ini? Habis tadi bentak-bentak Sir Bambang ya? Enggak. iya. Apalagi Selvaru ini. Ya, sering dimarahi Sir Bambang. Enggak. Malas. Enggak, Pak. Oke, selamat sore semuanya. Sore, Pak. Sore, Pak. Jadi ini Bapak sebelumnya mengucapkan terima kasih karena sudah mau memberikan hatinya, waktu dan tenaga serta perhatian untuk membantu PPL Bapak. Ini nanti kita bahas tentang bahasa Indonesia dan MTK karena ketepatan memang IPA ya. Pelajaran IPA kan belum ada di kelas 3 dari kurikulum 2013. Jadi yang kita bahas nanti hanya bahasa Indonesia dan MTK. Oke. Jadi Bapak harap semua sehat semua ya. Iya, Pak. Sehat, Pak. Ada yang sakit atau cuma Bapak yang sakit? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Berarti cuma Bapak yang sakit ya, sakit kantong akhir bulan ini. Oke. Sebelumnya coba Bapak minta dulu ketik namanya di kolom komentar, di kolom chat itu sebagai tanda absen ya. Diketik aja namanya nak di kolom komentar. Oke, Brian, Yosia sudah. Immanuel, Alvaro, Jacob, satu lagi belum ini. Justin. Halo Justin. Nah, ini kalau seperti ini namanya perilaku ghosting ya. Akunnya aktif tapi orangnya tidak di situ. Tetap positive thinking, berharap saja dia lagi sibuk bantu orang tua memasak ya, karena ini sudah mau. Oke, terima kasih Justin. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bapak minta ada dulu yang dari kita mimpin doa. Siapa yang mau? Atau Bapak pilih aja? Bapak pilih aja lah. Bapak pilih aja? Pilih aja lah. Kalau Bapak pilih si Brian lah dulu. Ya. Yang mau aja, Pak. Yang mau aja, Pak. Si Brian. Kalau nanti Bapak nanti gak ada yang mau, jadi harus dipilih karena kalian kayaknya harus dipaksa. Coba ayo Brian, yang lain ambil sikap berdoa. Ya, Brian, silakan nak. Doa kita mulai. Mari kita bersatu dan berdoa. Tuhan Yesus, aku lagi belajar. Tuhan Yesus, semua kawan-kawan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kiranya Kau berkatilah kami kepintaran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkatilah orang tua kami Tuhan Yesus, kiranya Kau berkatilah kesehatan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkatilah kepintaran untuk kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Sampaikan terima kasih semuanya kepada Brian. Terima kasih Brian. Terima kasih Brian. Ya, Brian. sebagai orang yang beragama, kita harus selalu bersyukur memulai suatu kegiatan atau aktivitas itu kalau bisa harus diawali dengan doa dan diakhiri dengan doa. Ya, itu sebagai ucapan syukur kita. Karena apa? Karena nggak usah bilang makasih. Nggak boleh gitu nak. Karena apa? Ya, banyak orang yang tidur tapi nggak bisa bangun lagi. Ya, kita masih bisa tidur, bangun lagi. Masih diberikan Tuhan kita nafas kehidupan, kesempatan untuk menikmati hidup. Oke? Coba diperiksa dulu diri masing-masing. Apakah sudah rapi? Ya. Sudah, Pak. Sudah, oke. Terima kasih. Ya, kalau bisa dicari jaringan internet yang bagus supaya tidak nge-lag.
Sekarang Sudah, Pak. Bapak mau tanya sama kalian. Bentar ya. Siapa yang kenal dengan beliau? Mana gambarnya? Saya, Pak. Ah. Siapa beliau ini? Siapa beliau ini? Ada yang tahu? Kenal beliau. Tahu. Enggak. Nggak kenal. Ya. Di situ kalau ada yang menjawab nggak kenal, situ Bapak merasa sedih. Bahkan mau nangis. Masa nggak kenal sama beliau? Muka Bapak. Ini adalah Sisingamangaraja ke-12. Ya, ini pahlawan dari daerah kita. Wah, Ya, di zaman penjajahan Belanda dulu, beliau inilah termasuk penggerak. Ya, termasuk orang yang berpengaruh, seorang ketua suku. Punya ilmu sakti. Jadi, ini dulu pada masa penjajahan Belanda selalu menentang keras orang-orang Belanda. Ya, jadi beliau ini punya sifat yang tegas, berani, percaya diri. Jadi itu harus kita tiru. Ya, pembela kebenaran. Itulah yang harus kita tiru. Nanti Brian. Nanti Bapak kasih tahu. Udah? Jadi kalau beliau ini bisa seperti itu, bisa menjadi seorang pahlawan, apakah kita tidak bisa? bisa, Pak. Jawabannya bisa. Jadi, Bisa, Pak. ini kolom komentarnya Bapak off-kan dulu ya. Oke, Pak. Bisa. Jadi, setiap orang bisa menjadi pahlawan. Kalau dikatakan pahlawan bukan harus seperti yang tingkat nasional. Ya, dalam keluarga juga boleh menjadi pahlawan. Ya. Tetapi apakah dengan sikap pengecut kita bisa jadi pahlawan? Iya. Tidak. Bisa dengan sifat penakut? Tidak. Bisa. Kalau suka usil sama teman bisa jadi pahlawan? Tentu tidak. Tidak. Iya. Jadi harus kita cermati, harus kita tirulah yang benar-benar patut ditiru. Pak. Ya, Alparo. Kalau membantu orang tua itu bisa dibilang pahlawan, Pak. Iya. Di dalam membantu orang tua itulah termasuk pahlawan. Jadi kalau kalian mau atau berani bertanya kepada orang tua, Bapak yakin dan percaya bahwasanya orang tua pasti menganggap kalian pahlawan mereka. Ya. Tapi kalau dibilangnya, Yosia, belikan dulu cabai, belikan dulu gula. Aku aja. Seperti itu termasuk pahlawan, kan tidak? Iya kan? Jadi harus kita tirulah sifat-sifat yang bagus. Mana tahu kita bisa menjadi pahlawan di tingkat nasional. Ya. Jadi Bapak mau bertanya tentang Sisingamangaraja ini. Siapa yang pernah membuka Wikipedia? Tahu Wikipedia? Tahu aplikasinya tapi nggak pernah buka. Nggak pernah buka. Jadi Joshua buka Wikipedia cari siapa, Nak? Cari mermaid. Cari mermaid. mau jadi putra duyung kau, Jacob? Kalau aku biasanya kalau buka Wikipedia tuh cari nama-nama presiden sih. Iya, nama-nama tokoh terkenal kan itu kan. Jadi itulah Bapak berharap sih seperti ini. Kalian sudah yakin Bapak kalian sudah diberikan orang tua gadget karena memang situasi daring kan. Jadi Bapak berharap itu
gadgetnya atau Androidnya dipakai untuk mencari informasi yang penting, bukan hanya untuk main game, main FF, Mobile Legend, ya. Sebenarnya boleh main game, ya, boleh main game, tetapi banyak di antara kita Tapi harus ada waktu. yang menjadi menyalahgunakan game tersebut. Padahal kalau kita buka Wikipedia, cari-cari orang terkenal, mana tahu itu bisa menjadi panutan bagi kita, ya puji Tuhan kan itu. Setidaknya kalian semakin banyak membaca. Ya, apalagi ini untuk ujian nasional sekarang kan sudah jadi AKM. Abang dan kakak kalian kelas 5 kemarin itu ujian, bukan kelas 6 lagi. Itu soalnya tentang membaca, sekali baca kalau bisa langsung mengerti. Jadi kalau tidak kalian biasakan membaca, susahlah nanti. Ya, jadi besar harapan Bapak itu Androidnya dipakai untuk yang berguna. Ya, kalau untuk main game sekali-sekali aja, ingat waktu. Karena dengan kalian banyak bermain game, mata kalian otomatis bisa jadi rusak. Iya kan? Sudah? Yes, kan. Sekarang Bapak mau jelaskan dulu lagi tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, yang pertama, ini kalian dapat nanti menjelaskan informasi yang terkait dengan perubahan wujud benda yang ada di lingkungan sekitar dengan tepat melalui diskusi teman sejawat nanti ya. Baru yang kedua, kalian dapat menganalisis informasi tentang perubahan wujud benda di lingkungan sekitar dengan tepat melalui pengamatan langsung. Ini nanti ada di mapel MTK. Terus kalian dapat membedakan benda yang dapat berubah bentuk dengan tidak. Oke? Baru yang keempat, kalian dapat mendemonstrasikan perubahan benda. Itu tadi Bapak sebutkan tadi menyediakan gula dengan air hangat, ya. Terus kalian dapat menjelaskan satuan berat baku dengan tepat. Nanti dari tampilan PowerPoint Bapak. Baru kalian dapat menganalisis satuan berat baku dengan tepat melalui tangga satuan berat. Jadi nanti kita belajar tangga satuan berat. Oke? Baru peserta ini kalian dapat menggunakan timbangan berat badan. Ini nanti sebagai tugas portofolio. Dan kemarin Bapak lihat ada Ibu UKS ya yang menimbang berat badan kan. Ada yang sebagian yang ikut PTM. Aku. Sudah diukur berat badannya? Sudah. Tinggi badannya sudah diukur? Sudah. Mantap. Bagi yang belum nanti ya bisa minta tolong nanti ke orang tua. Karena di apotik pasti ada tuh timbangan. Baru yang terakhir, kalian dapat membuat tabel satuan berat badan yang ideal. Nanti tabelnya nanti bisa dilihat di internet. Bagaimana yang berat badan ideal. Oke, ini nanti jadi tugas portofolio. Sekarang sebelum kita kemari, apakah orang sebentar nak, apakah setiap orang akan tetap sama? Contoh seperti kalian, apakah kalian akan tetap menjadi anak-anak? Tidak. Jadi kalaulah kalian semakin dewasa, apa yang berubah dari kalian? Anggota tubuh. Anggota tubuhnya bagaimana? Besar. Iya, semakin besar. Apakah ada yang tumbuh semakin kecil? Tidak. Iya, kalau orang normal tidak ada, tetapi ada juga orang yang semakin besar dia badannya semakin kecil. Ada kalau orang lagi sakit, ya. Kalau orang penyakitan yang gemuk gempal, tiba-tiba sakit gula kering atau gula basah, itu otomatis badannya akan menyusut, akan menjadi kurus. Jadi tidak selamanya menjadi gemuk, ya. Tetapi pada umumnya pasti berubah, ya. Kita ini termasuk benda hidup. Jadi kalau benda-benda yang mati itu kalau di sekitar kalian ya kursi, meja, handphone, kalau ada yang pakai laptop. Jadi kalau untuk kita yang hidup itu berkembang. Tapi kalau untuk benda mati ada dia yang berubah bentuk. Ya. Jadi yang kita bahas sekarang ini adalah tentang perubahan benda mencair. Oke.
Bapak minta si Alvaro lah dulu baca, nak. Oke, Pak. Ada beberapa jenis perubahan wujud benda di sekitar kita. Sebentar, nak. Itu diusahakan dimulai dari judul. Silakan. Benda yang mencair. Ada beberapa jenis perubahan wujud benda di sekitar kita. Salah satunya adalah mencair. Mencair merupakan perubahan wujud benda dari wujud padat ke wujud cair. Beberapa contoh benda yang mengalami proses mencair adalah es batu, Oke, terima gula kasih. pasir, dan mentega. Terima kasih Alvaro. Coba lanjutkan dulu si Manuel. Proses ini biasanya disebabkan oleh beberapa hal. Salah satunya karena terkena panas, mentega yang diletakkan di atas wajan panas akan meleleh. Itu kan IPA. Nah, kalau misalkan membaca ada tanda titik, tarik nafas. Ya, jangan seperti dikejar setan. Kalau ada tanda titiknya, tarik nafas dulu. Oke, lanjut, nak. Bapak minta si Joshua. Begitu pula dengan gula. Jika gula pasir dimasukkan ke dalam air panas, maka gula tersebut akan berubah menjadi cair dan menyatu dengan air panas tadi. Cobalah letakkan es batu di luar lemari es. Maka es itu akan mencair dengan sendirinya. Oke, akan mencair dengan sendirinya. Tapi kalau tetap ditaruh di kulkas, dia tidak akan mencair. Bisa mencair? Tidak. Bisa lah. Tidak. Siapa bilang tidak bisa? Kalau kulkas jadi mati kan? Oh iya, bisa. Nggak bisa. Kan bisa kan? Mencair nggak? Mencair. Mencair lah. Tapi kalau kulkasnya tetap nyala sampai kapanpun, dia akan tetap beku. Oke? Jadi di sini nanti yang kita bahas itu adalah bagaimana mencari informasi dalam suatu teks bacaan. Ya. Jadi yang kalian baca itu tadi semua adalah informasi. Jadi kalau untuk mencari informasinya itu kita harus tahu. Apa yang harus kita tahu? Itu adalah kata tanya. Jadi bermula dari kata tanya maka akan timbul suatu informasi, ya. Kata tanya itu apa ya? Yang digunakan untuk bertanya, ya kan? Betul nggak? Ya, betul ya. Iya, jadi Ya, betul. sekarang kita masuk dulu ke beberapa contoh kata tanya. Yang pertama itu apa? Apa itu digunakan untuk menanyakan apa? Benda. 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 Ya, kalau siapa? Iwa. Pelaku. Iya, pelaku atau orang. Orang. Iya, yang ketiga, kapan? Menanyakan apa ini? Waktu. Menanyakan waktu. Kalau mengapa? Alasan. Menanyakan alasan, ya, atau penyebab. Kalau di mana? Tempat. Iya, menanyakan tempat atau posisi. Kalau kemana? Menanyakan. Nanya apa, yuk? Menanyakan Iya, menanyakan tempat tujuan. tempatnya. Kalau dari mana? Berasal. Iya, tempat asal. Kalau yang terakhir bagaimana menanyakan apa ini? Peristiwa. Iya, menanyakan situasi atau cara. Ya. Jadi yang 8 ini kita gunakan untuk menanyakan sesuatu agar memunculkan informasi. Ya, menanyakan sesuatu agar kita mendapatkan informasi. Jadi sebelumnya, contoh benda konkret yang dapat mencair atau tidak dapat mencair. Ya, dari gambar-gambar ini gambar mentega. Mentega bisa mencair? Mentega.
Bisa, Pak. Bisa. Terus es krim bisa mencair nggak? Bisa, Pak. Bisa. Siapa suka es krim? Saya. Oke, yang ketiga ada es batu. Bisa. Bisa. Bisa? Bisa mencair, Pak. Bisa mencair. Kalau ini kapur barus. Kapur barus bisa nggak? Tidak. Kapur barus tidak atau bisa? Tidak. Iya, kalau kapur barus sebenarnya itu menjadi uap ya, menjadi udara, bukan menjadi air, berarti tidak. Kalau hujan, Ya. Bisa. Bisa apa enggak? Bisa kayaknya bisa. nah sebenarnya yang berubah itu bukan air hujan, tapi apa? Hujan dari mana? Langit. Langit. Awan. Dari awan. Ya, letaknya di langit, tapi bentuknya awan. Berarti air hujan tidak dapat mencair. Yang mencair itu adalah awan. Oke? Yang terakhir ada kelereng atau guli. Bisa mencair ini? Enggak. Tidak. Enggak. Tidak. Tidak. Iya, jadi gini. Tidak, Pak, tidak bisa. Nanti setelah kita selesai pembelajaran, coba nanti searching di YouTube ya pembuatan guli. Guli terbuat dari mana? Itu terbuat dari kaca yang dilelehkan. Ya, itu dari cairan. Jadi Kalau dalamnya, Pak? makanya nanti dicari di YouTube. Jadi supaya kalian nggak main Oke, Pak. game. Ya, Tidak cukup paket. nggak cukup paket. Alah, kalau main game cukup paket. Cari pelajaran nggak cukup paket. Wikipedia bisa, Pak. Kenapa, Alvaro? Wikipedia bisa itu dicari, Pak. Bisa. Tapi nanti itu biasanya kita diarahkan ke apa? Kalau kita ketik di Google pembuatan kelereng, itu akan diarahkan ke YouTube. Ya, nanti di situ nanti ada video pembuatan kelereng. Bagaimana proses pembuatan kelereng? Kelereng itu terbuat dari cairan. Oke? Oke. Jadi di sini Bapak mau nanti kalian gunakan ya, ambil alat tulisnya sama kertas tadi. Udah. Kalian menggunakan kata tanya. Pilih dari 8 itu 5 kata tanya untuk membuat pertanyaan dari yang Bapak tampilkan dari sebentar ya, ini Bapak bukan dulu. Pak. Oh. Ini teks bacaannya ya. Gunakan Pak, boleh dipilih, Pak? Mana, Pak? ini. Pak, boleh dipilih, Pak? Dari 5 itu pilihlah, Nak. Oh, dipilih, Pak. Oke. Dari 8 pilih 5. Ya. Oh, oke, Pak. Teksnya yang ini. Yang ada titik-titik merah. Iya, semualah. Kan itu bacaannya, Nak. Oh my God. Itu apa sih? Bagaimana aksi? Maka. Apa ya? Kata tanya perlu dibuat ya. Oke. Pak, yang Bapak apa ini tuh apa, Pak? Diapain? Dicari atau membuat 5 kalimat tanya menggunakan kata tanya tadi. Kan dari 8 tadi kan ada apa, siapa. Enggak, maksudnya boleh dipilih, Pak. Kenapa? Boleh dipilih maksudnya dari apa? Dari semua ini. Boleh? Enggak boleh? Boleh dipilih. Kan hanya 5 aja. Enggak mungkin semua kau buat jadi pertanyaan, Nak. Bisa sampai besok nanti kita ini. Oke, Pak.
Udah, Pak. Oke. Tunggu Pak, belum. Satu orang lagi kita tunggu. Aku belum Pak. Oke, belum. Ditulis Pak. Ditulis lah. Iya. Boleh langsung kau hafal semua rupanya sekali 5. Kalau boleh kau hafal sekali 5 nggak gitu masalah. Dapat. Oke, bisa kita lanjut? Belum Pak. Saya belum siap Pak. Gampang kan? Buat pertanyaan masa nggak bisa? Oke. Coba Bapak minta si Joshua lah dulu. Coba buat satu kalimat pertanyaan nak. Satu kalimat doang. Iya si Joshua dulu, Bapak minta Joshua karena dia duluan tadi siap. Apa jenis perubahan wujud benda di sekitar? Apa jenis perubahan wujud? Ah, bisa. Jadi kalau seperti itu nak jawabannya apa? Salah satunya adalah mencair. Iya, boleh hanya mencair ya. Mencair. Aku Pak. Oke, silakan Alvaro. Satu kalimat doang Pak. Satu kalimat pertanyaan aja. Bagaimana wujud benda dari wujud padat ke wujud cair? Kalau seperti itu pertanyaannya nak. Apa jawabannya? Apa informasi yang kau dapat? Bagaimana perubahan wujud benda dari padat menjadi cair? Cair. Jadi kalau seperti itu jawabannya bagaimana? Apa jawabannya nak? Beberapa jenis perubahan wujud benda di sekitar kita. Salah satunya adalah mencair. Jadi kalau tadi kan sudah kita bahas, kalau kalimat pertanyaannya, kata tanyanya bagaimana, itu menanyakan cara atau situasi. Oh, cara ya. Iya. Ayo Brian, satu kalimat tanya. Ayo Brian. Belum dapat? Belum Pak. Justin, bagaimana? Ridah. Lain. Oke, coba Yusia. Apa judul bacaan tersebut? Oke, mantap. Langsung dari atas. Apa judul bacaan tersebut? Ya, jawabannya apa nak? Benda yang mencair. Benda yang mencair. Coba si Immanuel.
Bagaimana dengan Immanuel? Dia masih bingung, Pak. Linglung dia. Kalau Jacob? Sedang makan. Oh, sedang makan. Oke. Di sini banyak ya, banyak yang bisa kita buat kalimat tanya. Apa itu mencair? Ya kan? Apa itu mencair? Boleh. Jadi jawabannya mencair merupakan perubahan wujud benda dari wujud padat ke cair. Apa saja contoh benda yang mengalami proses mencair? Kan bisa kan? Apa saja contoh benda yang mengalami proses mencair? Jawabannya adalah es batu, Mentega. gula pasir, dan mentega. Udah? Dan mentega. Terus ini yang menanyakan alasan. Mengapa benda itu bisa mencair? Jawabannya apa? Karena terkena panas. Air panas. Ya. Apa yang terjadi kalau mentega diletakkan di atas wajan panas? Jawabannya Akan mencair. akan meleleh. Meleleh. Atau meleleh. Ya. Ya. Saat apa yang terjadi jika gula dimasukkan ke dalam air panas? Meleleh ya. Ini kan dari bacaan. Nah, ini yang Bapak pakai pointer, ini kan ada menjadi cair dan menyatu dengan air panas Akan menjadi cair. tadi. Udah? Apa yang terjadi kalau es batu diletakkan di luar lemari es? Akan mencair. Batu itu akan mencair dengan sendirinya. Iya, jadi seperti itulah. Untuk mencari informasi itu harus memakai kata tanya. Ya, jadi nanti itulah yang bisa, artinya kita mendapatkan informasi pasti menggunakan kata tanya atau kalimat tanya. Sudah, sekarang Bapak mau, sudah disediakan air hangat sama gulanya tadi? Belum, Pak. Belum. Siapa yang sudah? Saya sudah. Coba Justin, coba Josia sama Justin. Masukkanlah air hangat, nak, harus hangat. Kalau dingin nanti dia, kalau air dingin dia tidak akan terjadi perubahan, tapi kalau air hangat ada perubahan. Coba lihat. Pak, boleh ku ambil dulu, Pak? Boleh, nak, boleh. Belum mau terbang, Bapak. Tenang, Koal Peru. Masih di sini ya, Bapak. Pak. Pak, bentar ya, Pak. Oke, Joshua. Dikit aja, nanti kan bisa kalian minum itu. Pak. Masuk Bapak gini. Campurkanlah gulanya ke dalam air hangat. Baru kocok atau aduk. Apa yang terjadi? Aduh, deg-degan. Iya, 1 sendok aja biar bisa nanti diminum. Kalau manis sekali nanti nggak enak diminum. Coba Yosia sendirilah yang nuang. Masa dibantu sama mama? Kakak saya, Pak. Kakak. Oh. Coba diaduk apa yang terjadi? Udah, Bapak mau nanya, setelah kalian aduk kemana gulanya? Hmm? Larut. Dua orang Lah, akan menghilang. Larut. kalau dikatakan menghilang bukan menghilang. Pak. Ya, samalah seperti yang kita pelajari tadi. Kalau gula itu kalau diseduh dengan air hangat atau air panas, maka dia akan mencair. Kalau dikatakan mencair, maka perubahan gula itu, gula tadi kan bentuknya butiran-butiran. Kalau sudah tercampur dengan air panas atau air hangat, maka dia akan mencair. Jadi batunya itu gulanya berubah bentuk. Itulah maksudnya. Sudah? Jadi kalau kalian minum, maka rasanya akan terasa manis. Coba diminum. Terasa manis. Masih panas. Kali bawahnya. Kalau ada yang merasakan pahit, berarti udah perlu nak periksakan diri ke ke dokter. Ya kan? Kalau kalian katakannya rasanya jadi pahit, berarti udah bisa diperiksa. Meleleh. Panas. Tapi kalau kalian
campur tadi dengan air dingin, maka gulanya tidak mencair. Ya. Kok jadi asin ya? Kok jadi asin? Siapa yang bilang asin tadi tuh? Manis. Manis iya. Alparo, gula itu manis Alparo. Kata kesalahan ya? Asin loh. Oke. Asin. Jadi Bapak mau nanya, apalah yang bisa kalian tarik kesimpulan? Dari yang sudah kita pelajari ini, apa yang bisa kalian tarik kesimpulan? Apa ya? Oke, Bapak kasih clue-nya. Kalau dikatakan mencair, bentuknya berubah atau enggak? Berubah. Jangan ada lagi. Iya. Jadi kalau seperti es batu tadi, kalau tetap di kulkas dia tidak mencair. Tapi kalau ditaruh dia di luar kulkas, maka mencair. Karena apa Manis. itu? Karena meleleh. Ya, karena apa? Sama seperti Meleleh. kalau mentega kita taruh di atas wajan. Di atas wajan yang panas baru meleleh. Kalau di atas wajan yang tidak ada apinya, meleleh enggak? Tidak. Meleleh. Tidak ya? Tidak. Kalau mentega kita buat di atas belanga atau di atas wajan tanpa ada api, itu tidak akan meleleh. Ya, jadi apa? Jadi kalau benda mau mencair itu pasti membutuhkan panas. Bisa ya? Nah. Susah. Oke, kesimpulan yang pertama tadi, kalau dia mencair maka bentuknya berubah. Yang kedua, benda mencair membutuhkan panas. Ya, oke. Sambil dinikmati dulu air gulanya. Kita lanjut ya, Nak. Panasan apa? Pak? Kepanasan, makanya jangan panas sekali tadi ditaruh. Bapak bilang kan tadi air hangat. Gue air hangat, air panas tambah air dingin. Oke. Jadi gini, Nak. Manis. Kalau misalkan ada es batu, ya sebelum membeku atau setelah mencair, itu beratnya sama atau enggak? Beda ya? Beda. Beda. Jadi kalau kalian punya kesempatan nanti, karena kalau kita menunggu es batu mencair itu lama, ya lama. Jadi kalau Tapi kan bisa pakai apa? pakai apa? Pakai air panas. Pemanas. Sama aja, Nak, tetap lama juga. Oh. Ya. Itu kalau berat dari es batu waktu membeku dengan mencair itu beratnya adalah sama. Ya. Hanya kita yang kalau kita dari kecil seperti kalian, semakin lama semakin dewasa, maka berat kalian akan berubah. Ya, sekarang Bapak mau nanya, berat itu apa berat? Kita sering bilang berat kali. Jadi emang berat itu apa? Lemari berat. Berat itu apa ya? Kan tahu ringan. Ya, kalau dikatakan berat itu adalah apa? Besi berat. Kan, itu namanya kalau dikatakan berat itu massa, ya. Diamond berat. Yang gendut-gendut itulah seperti si Alparo baru berat. Iya kan? Kalau seperti si Joshua-nya enggak gitu berat. Ringan. Cempreng. Alparo kemarin ikut nimbang badan. Ikut, Pak. Berapa kilo lah, Nak? Gak lihat. Enggak dikasih tahu. 20, Pak. Bukan 26. Cuma aku lihat di berapa, tapi aku nggak lihat. Oh, 8, Pak. 21. 21. Enggak boleh sih. Ya, kalau Bapak 20 kilo. Enggak 27. 28 kalau. 28 ya. Itu udah termasuk berat kalau sumuran kalian. Jadi untuk tugas portofolio kalian nanti seperti itulah, ya. Ada nanti berat badan ideal. Berat badan ideal bagaimana? Berat badan kita itu dihubungkan dengan tinggi badan. Jadi nanti
Kalian bagi yang sudah menimbang berat badannya dan juga mengukur tinggi badannya, tinggal melihat nanti di internet bagaimana itu di tabel berat badan ideal, apakah kalian termasuk ideal atau tidak, ya. Oke. Kita lanjut ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Kalau berat, pernah lihat benda seperti minuman kemasan aqua atau susu beruang? Pernah. Pernahnya kalian lihat Pernah. takarannya atau daftar dari berat-berat setiap mineralnya yang terkandung? Seperti kalsium. Coba lihat di situ Alvaro. Ada enggak? Ada. Kalau dikatakan berat berarti satuannya apa itu? Meter ya? Sentimeter. Bukan itu punggung. Gram. Ya, gram. Gram ya. Jadi kalau meter itu namanya panjang atau tinggi. Oke? Coba lihat di situ Alvaro. Ada lagi yang lain yang pegang sesuatu alat yang ada takarannya? Ini tidak ada takarannya. Yang ada takarannya? Pegang sesuatu. Takaran. Iya, yang ada takarannya. Seperti yang kau pegang itulah Alvaro. Coba dilihat situ. Bapak mau tanya sama Alvaro. Pasti ada tulisan lemak jenuh. Lemak jenuh. Iya, ada berapa gram di situ? Dari komposisi. Komposisi 30. 30 apa ditaruh, Nak? Puluh. 30 G atau 30 mg? Miligram. Mg kan, miligram Ada kan? banyak sih. Jadi kalau dikatakan G itu gram, mg miligram. Jadi di sini Bapak kita lanjutkan dulu ya. Jaringan Bapak kayak kurang bagus ini. Takaran lagi. Itu sama takarannya, Pak. Takarannya. Iya, takarannya. Ada kan? Kalau takarannya ini ya. 200. Ada 250 ml. Bukan yang gram, coba lihat yang gram. Ada yang gram? Ada kan? Jadi gini ya. Tangga satuan berat baku ya dari ukuran ini ya, yang terberat itu adalah yang terkecil dulu ya, dari terkecil itu mg, itu miligram. Baru Miligram. cg itu sentigram. Baru ada dg. Ini apa? Desigram. Dekagram. Iya, dekagram. Kalau G? Desi. Gram. Gram. Udah? Kalau DAG? Dekagram. Kalau HG? Hektogram. Hektogram. Kalau KG? Kilogram. Kilogram. Ya, ini kosong. Baru di sini ada kuintal. Pernah dengar kuintal? Kuintal. Pernah. Pernah, Pak. Baru yang terakhir yang terberat adalah ton. Ton. Oh Ya. ya. Jadi di sini hektogram ini sering juga disebut dengan ons ya. Bagi kalian yang pernah ikut menemani orang tuanya belanja, pasti pernah dengar kata ons, atau kalau orang Batak bilang hun. Taruh dulu 1 hun. Iya. Taruh 2 hun. Biasanya itu kalau beli amdaliman. Ya, kalau beli andaliman nggak pernah per kilo, tapi per hun. Atau ons. Iya, Ya, kalau dikatakan ons itu berarti dia hektogram. Terus Hektogram. ketika lihat ya dari atas ke bawah, ketika dia turun tangga, udah setiap turun tangga itu harus dikali 10. Iya, tangga. Kalau turun kali 10, tiap tangganya 10 maksudnya. Udah. Kalau dia naik tiap tangga dia harus dibagi 10. Udah. Kita masuk ke contoh. 1 dekagram berapa desigram? 1 dekagram.
Pak. Ups. 1 dekagram berapa desigram? Coba lihat itu, dekagram di sini. Desigram di bawah atau di atas? 100 ya? Iya. Sekarang gini, dekagram ke desigram turun kan? Ya, turun Pak. Turun. Kalau turun dia berarti kali 10 tiap tangga. Udah? 1 kali. Lihat turunnya sekali, ya. Baru Ya. 2 kali. Maka 1 kali 10 kali 10 hasilnya adalah 100. iya 100. Bisa? Oke, kita lanjut ya. Kalau 1000 miligram berapa sentigram? Berapa desigram? Miligram ke desigram. Naik atau turun? Naik. Naik. Kalau naik tadi dibagi, ya kan? Maka 1000 dibagi miligram ke sentigram itu bagi 10. 100. Sentigram ke desigram bagi 10. Maka 1000 bagi 10 boleh matikan ya. Boleh dimatikan nolnya. Tinggallah 100 dibagi 10. Matikan lagi nolnya, tinggallah 10. Maka 1000 miligram sama dengan 10 desigram. Sampai sini ada yang mau ditanya? Tidak ada. Bisa Alvaro? Ada Pak. Apa yang mau ditanya, Nak? Nanti kalau kayak gini ada PR Pak? Ada. Kalau dikatakan PR, semuanya PR, Nak. Makan pun PR. Ya kan? Mandi pun PR. Karena apa? Pekerjaan rumah. Tapi kalau untuk yang berkaitan dengan yang Bapak ajarkan, tidak ada PR-nya, Nak. Ya, Oke Pak. tidak ada PR. Sebenarnya ini Pekerjaan rumah. iya. Sebenarnya gini. Kalau seandainya kalian tidak ujian, ini kan dalam posisi ujian. Baru ada soal latihan Bapak berikan. Soal lanjutannya seperti itu. Tapi nanti di sini ada contoh soal. Oke? Sampai di sini ada yang mau bertanya enggak? Tidak. Jadi, kalau ada soal seperti ini, 5 kg berapa ons? Naik ya. Ini tangga yang tadi. Coba dilihat. Mana? Kilogram ke ton. Kilogram ke ons, bukan ke ton. Kilogram ke ton. Oke, nomor 1 siapa bisa jawab? Berarti dibagi ya? 1 dibagi 10 dibagi 10. Kilogram ke ons naik atau turun? Naik ya? Kok naik? Kilogram ke ons. Oh, turun. Kalau turun berarti dikali atau tetap apa dibagi? Kali. Berapa nolnya? Ini kan 5 dikali 10. Sekali turun, iya. Ini udah salah ini, salah ketik lagi nih. 50.000 dari mana? 50.000 ini. Kilogram 10. Iya, 1. Itu salah ya. 5 kilogram itu 50 ons. Itu salah ketik itu. Koma lagi gitu. 50 ons. Oh. Oke. Kita ke nomor 2. 450 miligram. Berapa sentigram? Miligram ke sentigram naik atau turun? 45, mantap. Naik. Kalau naik bagi berapa tangga? 1 kan? Maka bagi 10. Matikan nolnya 1, tinggal 45. Kalau 2000 gram berapa desigram? 45. Gram 2000 gram ke desigram. Bagi ya? Bagi. Kok bagi? 200. Ups. Gram ke desigram itu turun. Gram bagi 10. Oh, kali. Maka dikali ya kan? Ini pun bagi, udah salah semuanya. Aduh, harusnya kali. Harusnya kali. Lagi. Tapi kok bagi itu? Iya, salah Bapak ini. Berarti karena lagi ngantuk tuh ngerjakannya. Kalau kuintal ke hektogram. Kuintal ke hektogram. Hektogram. Terus Pak.
Turun ya, turun kali. 5.000 Ya, kan ya? kali 1000 ya. Kuintal ke Kali 1.000. hektogram karena 3 tangga. Jadi 3 nolnya. Ini 5.000. Ton ke kilogram? 5.000 ya. 5.000. Ton ke Betul kilogram? tadi berarti. Ton ke gram. Ton ke gram. Ton ke kilogram. 3.000 Pak. Masih nampak Dua soalnya ya? kan? 3.000 Pak. Iya, 3.000 ya. 3.000. Iya, 3 kali 1000 karena ton ke kilogram 3.000 ya? turun 3 tangga menjadi 1000, 3.000. 3. Oke? 1.000. Apa ini? Ya takutan apa? Apa itu? Oh, itu dia. Manis. Sebentar nak ya. Sekarang Bapak mau, aduh sebentar ini masih berbagi. Oke. Di sini Bapak mau kalian kerjakan ya yang ini. Sebentar. Kerjakan. Iya, ini ada juga. Yang terakhir, oke? Ah, coba lihat. Nampak? Oke, jadi seperti ini nak. Contoh ya. Bapak ambil di bungkus beras. Bungkus beras ya. Nama bendanya beras. Satuan beratnya 10 kg. Kalau Bapak konversi, terserah ya, ini mau diganti satuan beratnya kemana terserah. Kalau Bapak buat seperti ini 100 hektogram atau ons, terus di sini Bapak buat 1000 apa ini nak? Dekagram. Udah? Dekagram, oh. Jadi Bapak mau kalian cari benda yang tercantum satuan berat. Itu di minuman biasanya minuman apa? Minuman ringan ada biasanya. Ya. Ini minuman ringan bukan? Iya, itu minuman ringan Alvaro. Hmm. Boleh juga seperti beras, baru kardus. Ya. Coba dicari di sekeliling rumahnya dulu, cari 3 biji aja, 3 benda. Cari 3 benda, lihat yang ada tercantum beratnya. Baru catat di kertasnya, baru pindahkan. Nanti Bapak tanya benda apa saja, baru nominal beratnya, terus perubahan yang sudah kalian pindahkan. Coba. Alvaro juga bisa langsung buat aja. Minuman ringan, namanya minuman ringan. Baru yang tercantum di situ apa aja. Ayo Brian, bergerak nak. Jacob. Nah, di susu pun ada, di susu juga ada. Di kotak susu. Sebentar. Joshua ada dapat? Nah, itu bisa nah. Itu kan ada tercantum beratnya. Berat bersih atau netto. Baru bruto, berat kotor. Ada nggak sini ya? Iya, biskuit pun ada. 280. Ah, tulislah 280 apa itu nak? Miligram. Kalau 280 miligram pindahkan kemana bisa? Ke sentigram bisa. 600 mili. 600 mili. 600 miligram. Mili. Di kotak handphone juga ada. Itu biasanya berat bersih atau berat kotor. Itu selalu dicantumkan kalau kita beli
benda yang berkemasan. Contohnya apa? Kulkas juga. Itu ada beratnya disebutkan. Kira-kira di buku ada nggak, Pak? Di buku pun biasanya ada. Lihat di halaman belakang, ya, di halaman belakang atau di sampul depan atau sampul belakang. 35 mili. 35 miligram. Kalau dinaikkan dia menjadi desigram, berarti dia bagaimana, Jacob? Berkoma enggak? Berkoma. Kita belum belajar koma kalau kelas 3. Itu bilangan desimal. Coba yang pakai akun Santi Junipe. Bisa, Nak? Dapat enggak bendanya? Kilo, berarti ini kilo. Wafer, Pak. Dapat apa? Coba sebutkan apa bendanya, Nak? Tunjukkan. Wafer, Pak. Wafer, Pak. Wafer. Jadi ada tertulis di situ di kemasannya berat suatu benda? Pak. Bilang ininya Biasanya kan ada. 48. 48 gram, Pak. 48 gram. Jadi kalau dipindahkan ke desigram, berapa jadinya, Nak? 48 gram, berapa desigram jadinya? Turun satu tangga. Kalau turun tadi kali, satu tangga nolnya 1, berarti kali 10. Ditambah Dikali berarti Oke, Bapak aktifkan kolom chat ya. Coba dilihat kolom chatnya. Nah, tadi 48 gram. Ya, karena turun dia satu tangga, maka kali satu tangga 10 menjadi 480. iya 480 gram desigram. Ada, Pak. Dapat? Tunggu ya. Nah, kalau dapat Bapak mau kalian ketik aja di kolom komentar. Ketik di kolom komentar. Tabung gas. Coba Jacob pindahkan ke ons ataupun ke dekagram. tabung gas 3 kilo. Gas 3 kilo juga kos bisa. jadi Ada, Pak, 25 gram. Nah, tulis dulu nama bendanya, nama benda, koma. Contoh punya si Jacob ya, tabung gas 15 kilo, koma. Jadi 150 ons gitu. Nah, kalau di konversi, nak, ubah dia satuan beratnya, Joshua. Apa ya versinya? Kalau punya Joshua 40 gram, kalau diubah ke desigram jadi berapa, nak? Gram ke desigram tadi berapa? Kali 10. Kali 10, berarti 40 kali 10? 400, mantap. Brian, mana punyamu Brian? Bingung? Aku bingung. Kalau punya sel paru tadi 35 gram. 35 gram. Kalau gram, 35 gram ke sentigram, nak. Berarti turun 2. Maka dia kalau turun kali. Kalau 2 tangga, nolnya 2. Berarti kali 100. Kalau 35 kali 100 berapa, nak? 3.500, Pak? Bukan ya? 3.500. Iya. Harus percaya diri, nak. Kalau punya si Immanuel tadi 25 gram. Kalau 25 gram, nak. Kalau diubah jadi miligram, berarti kali berapa nih? Gram ke miligram tadi 3 tangga. Turun 3 tangga. Berarti kali 1000. Kalau 25 kali 1000 berapa, nak? Ada yang bisa jawab? 100? 25 kali 1000.
Oke, itu 25.000. Memang kalau untuk kelas 3 yang Bapak tahu sampai bilangan seribuan. Kalau puluh ribuan belum. Kaleng susu 490 gram. Jadi gini ya. Terima kasih buat yang sudah menjawab. Oke. Dapat. Jadi Bapak berharap sebenarnya tujuan pembelajarannya tadi adalah kalian bisa mengetahui. 25.000 Pak. Iya, 25.000. Maksud Bapak gini, bisa kalian pahami itu jenis-jenis satuan berat. Walaupun angkanya berbeda, tetapi tetap sama. Contoh, punya si Alvaro ini ya, yang terakhir Bapak lihat ini ya. Coba perhatikan nak, punya si Alvaro. Waper 23 gram. Kalau diubah ke desigram menjadi 230 desigram. Ya, 23 gram sama dengan 230 desigram. Walaupun angkanya berbeda, namanya berbeda, tapi mereka tetap sama ya. Itu maksud Bapak, walaupun dia angka dan nama satuan beratnya berbeda, tetapi pada intinya itu menyatakan sesuatu berat yang sama. Oke? Bisa ya? Bisa? Oke Pak. Oke, kita ice breaking dulu, kita ice breaking sebelum kita tutup. Kita ice breaking dulu. Oke, silakan ketikkan di kolom komentar. Udah, sebutkan nama hewan yang diakhiri dengan huruf T. Ayo, silakan. Ketik di kolom chat nama hewan yang diakhiri dengan huruf T. Huruf T nak. Elang. Telang ketik. Ulat. Oke, mantap Immanuel. Ulat. Semut. Mantap Joshua. Ayo. Lalat. Oh, kok cacing? Cacing diakhiri dengan G nak. Yang diminta diakhiri dengan huruf T. Siput. Oke. Mantap ya, udah 4 orang ini. Ulat, semut, lalat, siput. Adakah yang lain? Oke. Ayo. Kata. Kalau kata kan diakhiri dengan huruf K. Nyamuk juga huruf K. Apalagi? Monyet. Monyet nak, bukan monyet. Kok ada pula monyet? Nih, monyet lagi. Monyet loh, bukan monyet. Mermaid itu pakai D. Monyet ya, betul monyet. Oke. Satu lagi, apa? Ngengat. Tahu ngengat? Ngengat sejenis hampir sama dengan kupu-kupu. Udah? Belut juga. Oke, koceng apa pula koceng? Pak. Apa Alvaro? Mama saya telepon Pak. Silakan nak, nggak apa-apa. Oke Pak, dadah. Oke, thank you nak. Oke. Jadi bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkankah, biasa-biasa aja, atau membosankan? Menyenangkan. Seru. Siu. Apa siu? Seru Pak. Seru. Oke. Menyenangkan kan Pak? Jadi Seru. seru pakai R. Seru pakai S. Kalau nggak pakai S apa? Eru. Iya kan? Ya, jadi gini loh. Sebenarnya Bapak harus menerangkan kian itu apa pembelajaran kita selanjutnya. Tapi karena kita memang sudah berada di akhir ya, berada di akhir pembelajaran tahun ajaran ganjil, semester ganjil ini. Sebentar. Diawali dengan doa, harus ditutupi dengan doa. Ya. Jadi karena setelah ujian pun nanti tidak ada lagi pembelajaran, yang ada apa? Yang ada latihan-latihan Natal ya. Apalagi memang situasi Covid ini sudah mulai mereda. Ini Bapak lihat sebagian sudah ada yang melaksanakan Natal. Ada yang di kampungnya melaksanakan Natal? Saya Pak. Jadi sudah mulai latihan kan? Iya Pak. Jadi pembelajaran sebenarnya
akan dilanjutkan tahun ajaran tahun depan. Aku yang Di ikut. tahun depan di semester 2, oke? Terus Aku yang ikut, Pak. iya ikut. Jadi gini ya. Kalau kesimpulan yang bisa kita ambil untuk pembelajaran hari ini apa? Tadi Kesimpulan. kalau di pelajaran bahasa Indonesia apa tadi? Benda mencair Cair. akan mengalami Benda perubahan mencair bentuk. akan mengalami perubahan bentuk. Iya. Yang kedua tadi, benda mencair membutuhkan apa benda Panas. mencair? Iya, membutuhkan panas. Panas. Kalau untuk MTK, apa tadi yang Bapak sampaikan tadi kesimpulannya? Walaupun berbeda angka dan berbeda nama, tetapi tetap menunjukkan satuan berat yang sama. Ya, sama seperti yang 29 gram dengan 290 desigram. Jadi itulah kesimpulannya, oke? Pesan Bapak sama kalian, tetaplah bantu-bantu orang tua, ya. Tetaplah menjadi pahlawan bagi orang tua masing-masing. Ya, ingat, kita dikandung orang tua, dikandung mama itu, dikandung ibu itu 9 bulan. Itu berat rasanya. Kita hanya menghormati, terkadang susah. Ya, jadi Bapak harap tetap dihormati orang tua, tetap dikasihi. Kalaupun misalkan orang tua kita menyuruh kita, ya dilaksanakan, jangan dilawan. Oke? Oke nak ya. Sebelum kita akhiri, bernyanyilah dulu kita satu lagu. Karena ini Bapak lihat memang terkadang menyedihkan Bapak kalau Bapak tanya orang apa, orang Batak. Tahu bahasa Batak? Enggak tahu. Sedih Bapak gitu. Oke. Nyanyi dulu kita dulu. Semua nyanyi ya. Hahoro aku sama sito iro asal husay tong ikotok saliling iro asal husay tong ikotok saliling nyanyilah iro kusoki bardeki aku haumaki Gopisi hasa nangin bawang Gopisi hasa nangin bawang nyalakan ambil apanya nak mikrofonnya laupe almarhum dasarang kopola lele kamu berjalan sorangan saya sama si bola segolung saingon aku bakal sita isi dia saingon aku bakal sita isi dia ada yang nggak tahu lagunya? Pelajari ya, pelajari. Jangan pula lagu Viko dipelajari. Samosito, haroroa, samosito, asal usai iro asal usai pusoki bardeki aku haumaki
Komisi Hasan kami bawang Clara Lupina Komisi Hasan kami bawang Clara Lupina Lau peau marhuta sara Sopola lele jalan di paru jalan Sola dan saya bersama si Ola Sengoluku saingot marang Anggo bakeku sita Iya saingot marang Anggo bakeku sita Iya saingot marang Oke ya, supaya kita akhiri, ambillah sikap berdoa. Bapak aja yang pimpin. Ya, Bapak aja yang pimpin. Berhubung ini apa namanya pembelajaran kita di akhir tahun ini. Ya, oke, ambil sikap berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucapkan syukur kami Bapak kehadirat-Mu untuk penyertaan-Mu kepada kami di dalam melakukan aktivitas pembelajaran kami di sore hari ini. Ya Allah Bapa, kiranya apa yang telah kami pelajari khususnya kepada anak-anak didik kami ini, kiranya mereka mendapatkan ilmu sebagai bekal untuk kehidupan mereka mendatang ya Bapak. Ya Allah Bapak, kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami dimanapun mereka berada. Tetaplah kami serahkan sepenuhnya dalam tangan pengasihan-Mu Bapak, kiranya Engkau yang memberikan kesehatan serta murah rezeki kepada mereka. Dan sebentar kami akan beristirahat. Tetap kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu Bapa, agar kiranya Engkau yang menyertai kami, agar kiranya kami dapat menikmati malam ini. Inilah doa dan permohonan kami Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih semuanya. Shalom, thank you. Sudah bisa keluar nak, sudah bisa keluar. Oke, bye-bye. Masih minum lagi siapa? Si Alvaro. Wah, lanjut lagi minum. Halo Yudado, thank you Josia, thank you Alvaro.